Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudan Nazim dengan NIM 22329136. Di sini saya akan membuat tugas project video, yaitu dengan mata kuliah studi masyarakat dengan materi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan kolonial dan pasca kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan pasca reformasi. Yang pertama, masa kerajaan Hindu-Buddha. Dikutip dari modul perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, Sejarah Indonesia kelas 10 terbitan Kemdikbud. Awal masa kerajaan Hindu-Buddha ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai di wilayah Pulau Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 475 Masehi atau abad kelima yang dibuktikan dengan keberadaan prasasti Yupa. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara yang berdiri di wilayah Jawa bagian barat, tepatnya wilayah Provinsi Banten. Selain itu, ada Kerajaan Sriwijaya yang memiliki wilayah luas yakni sebagian Nusantara, seperti Jawa, Sumatera, hingga wilayah Thailand. Pusat pemerintahan ada di Palembang. Yang kedua, pada masa kerajaan Islam. Masa kerajaan Islam dimulai dari wilayah Sumatera. Ada beberapa kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Islam pertama. Dikutip dari buku catatan pinggir sejarah Aceh tahun 2014 yang disusun Dian Majid, Kerajaan Jeumpa dipimpin Maharaj Syahriar Salman Al-Farisi, pangeran dari negeri Persia yang datang di tanah Aceh pada abad ke-7. Sumber lain mengatakan Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama. Namun, yang paling umum disebut sebagai kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri tahun 1267 Masehi. Kerajaan Islam terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Di Jawa ada Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, hingga Kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, pada masa kolonialisme. Masa kolonialisme terjadi pada kerajaan Islam, pada masa kerajaan Islam. Dalam buku Kemdikbud Sejarah Indonesia kelas 11 oleh Sardiman AM dan Amurwani DL, bangsa pertama yang datang ke Nusantara adalah Portugis di Maluku tahun 1511. Kemudian Spanyol di Maluku tahun 1521, kemudian Inggris pada tahun 1579. Belanda masuk ke Nusantara pada tahun 1599 di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman untuk mencari rempah-rempah. Mereka pun terus menjajah Indonesia hingga mendirikan kongsi dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie yang disingkat dengan VOC pada abad 17. Semakin lama, masyarakat di Nusantara semakin bersatu untuk melawan penjajahan dengan munculnya berbagai pergerakan pemuda. Nama Indonesia pun mulai dikenal. Salah satunya digunakan sebagai nama organisasi Perhimpunan Indonesia. Nama ini juga digunakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya oleh W.G. Rudolf Supratman. Perlawanan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama di berbagai daerah, namun bersifat sporadis. Tahun 1942, Belanda pun menyerah dan meninggalkan Indonesia. Namun kemudian justru Jepang yang menjajah Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan diadakannya sidang BPUPKI dan PPKI. Namun, kalangan pemuda tidak setuju dengan kemerdekaan yang diberikan Jepang. Pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Dilansir dari situs setnek.go.id, pada dini hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda Kerengas Dengklok. Bung Karno didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan panas. Akhirnya, Bung Karno setuju memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi dan membuat bendera merah putih.
Kemerdekaan pun diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masa Orde Lama. Pada pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai Orde Lama, terjadi sejumlah peristiwa penting. Antara lain, kedatangan Belanda kembali ke Indonesia melalui agresi militer Belanda. Namun Belanda menyerah dan meninggalkan Indonesia. Dikutip dari laman Pemkot Cimahi, ada beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari demokrasi parlementer kemudian menjadi demokrasi terpimpin. Pemilu pertama diadakan tahun 1955. Selain itu, terjadi pula perjuangan untuk membebaskan Irian Barat yang dikuasai Belanda, hingga akhirnya wilayah terbagi menjadi dua. Pada masa Soekarno, Indonesia juga sempat berkonfrontasi dengan Malaysia, hingga memilih mundur dari anggota PBB. Yang terakhir ada masa Orde Baru. Akhir masa Orde Lama ditandai dengan peristiwa G30 SPKI yang menumpahkan banyak darah sesama bangsa Indonesia. Politik yang bergejolak membuat Presiden Soekarno lengser. Banyak versi sejarah bertebaran mengenai peristiwa di tahun-tahun ini, mulai tentang organisasi Partai Komunis Indonesia atau PKI, hingga kebenaran surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar, yang akhirnya membawa Maijen Soeharto menjadi Presiden RI. Dikutip dari modul Indonesia pada masa Orde Baru, Sejarah Indonesia kelas 12 dari Kemdikbud, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Di sisi pemerintahan terdapat jumlah peristiwa sejarah seperti penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, kebijakan Dewi Fungsi ABRI sebagai kekuatan keamanan sekaligus sosial politik, hingga melakukan banyak pembangunan. Dari sisi kebijakan luar negeri, Soeharto kembali mendaftarkan Indonesia sebagai anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta bergabungnya Timur yang merupakan jajahan Portugis menjadi bagian Indonesia. Perkembangan ekonomi yang pesat di mana Soeharto dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis ekonomi datang memperburuk situasi politik. Demonstrasi ada di mana-mana hingga terjadi kerusuhan. Soeharto pun mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Yang terakhir, masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya Orde Baru. Meski Soeharto sudah lengser, masyarakat menginginkan agar dilakukan pemilu. Pemilu pertama di era reformasi digelar tahun 1999. Pemilu ini mengantarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden keempat. Belum habis masa jabatan Gus Dur, didesak mundur dan akhirnya bersedia mengundurkan diri sebagai gantinya adalah Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Selanjutnya dilakukan pemilu tahun 2004 dan 2009 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu selanjutnya tahun 2014 dan 2019 yang dimenangkan oleh Joko Widodo. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Bila maaf salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.